Shalom, selamat pagi anak teacher. Hari ini kita kembali belajar bersama teacher Uli. Nah, hari ini kita pembelajaran 3, tema 2, subtema 3. Nah, pada pembelajaran 3 kita akan membahas 3 muatan. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia, yang kedua matematika, yang ketiga adalah SPDP. Nah, pertama kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan makna kosakata keragaman wujud benda. Silakan diperhatikan ya, nanti teacher. Wujud dan kegunaan benda bermacam-macam. Salah satunya adalah benda padat. Nah, di sini kita akan membahas nanti makna kosakata keragaman wujud benda. Pekan olahraga. Sekolah Dedi mengadakan pekan olahraga. Setiap kelas memilih wakilnya untuk bertanding. Salah satu cabang olahraga yang dilombakan adalah bulu tangkis. Nah, Dedi mewakili kelasnya dalam olahraga bulu tangkis tersebut. Pertandingan bulu tangkis menggunakan benda padat seperti raket, kok, dan net. Tiba saatnya Dedi dan teman-teman bertanding. Dedi menggenggam raketnya dengan kuat. Ketika lawannya menangkis serangan, koknya tersangkut di net. Dedi mendapatkan poin lebih unggul dari lawannya. Nah, anak teacher, pasti dari teks di atas ada kata-kata yang mungkin belum pernah kamu dengar dan mungkin kamu belum tahu apa maknanya. Nah, di sini kita akan menjelaskan makna kosakata keragaman wujud benda dalam penjelasan pekan olahraga. Nah, anak teacher, di bacaan pekan olahraga tadi ada bat, ada net, ada kok. Nah, bat itu adalah raket tenis, atau bat itu adalah alat untuk memukul bola dalam permainan tenis meja. Nah, yang kedua ada net. Net adalah jaringan untuk permainan olahraga, atau bisa disebut dengan pembatas meja tenis di tengah, terbuat dari benda padat juga. Dan yang ketiga adalah poin. Poin itu adalah skor berupa angka yang diperoleh pemenang atau pemain. Di situ skornya adalah 9 dengan 10. Dalam permainan, poin ini selalu ada. Nah, menangkis juga ada maknanya. Tadi di bacaan pekan olahraga ada dibilang ketika lawannya menangkis serangan. Berarti menangkis adalah menolak atau menahan pukulan atau serangan dari lawan permainan kita. Nah, kira-kira itu anak teacher kata-kata yang mungkin jarang kamu temui dan mungkin kamu belum tahu maknanya. Sekarang amati benda-benda di bawah ini, lalu tuliskan ciri-cirinya. Nah, gambar ini adalah gambar bola pingpong. Nah, di sini anak teacher menyebutkan ciri-ciri dari bola pingpong tersebut. Menyebutkan ciri-ciri itu misalnya dari bentuknya, warnanya. Nah, sekarang kita perhatikan. Bola pingpong itu adalah berbentuk bulat dan berwarna kuning atau orange. Nah, dan bola pingpong ini terbuat dari plastik. Dan bola pingpong termasuk juga benda padat. Nah, kira-kira seperti itu anak teacher membuat ciri-ciri dari suatu benda. Halo anak teacher, masih ingatkah kalian dengan pembagian? Bagaimana cara mengerjakan pembagian? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana mengerjakan pembagian.
Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal pembagian tentang soal cerita. Nah, seperti ini soalnya. Andi mempunyai 15 bola pingpong. Bola itu dibagikan kepada 3 temannya untuk bermain tenis meja. Maka setiap teman Andi mendapatkan berapa buah bola pingpong anak teacher? Nah, kita akan mengerjakan secara bersama-sama. Andi mempunyai 15 bola pingpong. Pertama kita buat dulu ke bentuk pembagiannya, berarti 15 dibagi 3. Nah, pembagian itu kan adalah pengurangan berulang. Nanti 15 kita kurangkan 3 terus secara berulang sampai hasilnya sama dengan 0. Tapi hasilnya bukan 0 ya teacher ya. Nah, kita kurangkan dulu. 15 dikurang 3, nanti kamu buat sampai di bawah, sampai nanti dia menghasilkan hasilnya itu sama dengan 0. Nah, berarti 15 dikurang 3 sama dengan 12. Nah, 12 itu kan masih bisa dikurangkan lagi kan? Kita buat lagi. 12 dikurang 3, pengurangnya tetap 3 yang di belakang. Berarti 12 dikurang 3 sama dengan 9. 9 kan belum 0, berarti kita kurangkan lagi dengan 3. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Kita kurangkan lagi anak teacher. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, belum siap. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, berarti sudah sampai 0 kan? Kita sudah berhenti di sini. Tetapi hasilnya bukan 0. Nah, setelah itu kita buat dia ke dalam bentuk pengurangan berulangnya. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa kali dia dikurangkan sampai hasilnya 0. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Maka nanti 15 dikurang 3 sebanyak 5 kali. Nah, kira-kira seperti ini pengurangan berulangnya. Nah, 15 dikurang 3 sekali, dikurang 3 2 kali, dikurang 3 3 kali, dikurang 3 4 kali, dikurang 3 sekali lagi sama dengan 5 kali. Nah, di situ 15 dikurang 3 sampai 5 kali sama dengan 0, tetapi bukan 0 hasilnya. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 15 dikurang 3 itu sama dengan 5. Maka setiap teman Andi mendapatkan 5 buah bola pingpong. Gampang kan anak teacher? Kita coba ya satu contoh soal lagi. Nah, perusahaan mengirim net 4 kali berturut-turut ke sekolah yang berbeda sebanyak 44. Berapakah banyak net yang dibeli tiap sekolah apabila banyaknya net untuk tiap sekolah yang sama? Nah, sama juga seperti tadi. Kita buat dulu ke dalam bentuk pembagiannya. Maka 44 dibagi 4. Maka nanti 44 dikurang 4, kita kurangkan nanti terus 4 sampai hasilnya sama dengan 0. Nah, 44 dikurang 4 sama dengan 40. Nah, kita kurangkan lagi di bawahnya. 40 dikurang 4 sama dengan 36. Kita kurangkan sampai 0 ya anak teacher ya. Maka 36 dikurang 4 sama dengan 32. Kita kurangkan lagi. 32 dikurang 4 sama dengan 28. Nah, kita kurangkan lagi anak teacher ya. Maka 28 dikurang 4 sama dengan 24. Ayo kita kurangkan lagi terus. 24 dikurang 4 sama dengan 20. Karena tidak muat ke bawah, kita ke samping ya. Maka 20 dikurang 4 sama dengan 16. 16 dikurang 4 sama dengan 12. 12 dikurang 4 sama dengan 8. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nah, 4 dikurang 4 sama dengan 0. Lah, sudah sampai 0 teacher. Berarti kita sudah siap. Nah,
setelah seperti ini kita buat dia ke dalam bentuk pengurangan berulang. Maka 44 dikurang 4. Nah, kita hitung dulu berapa kali dia dikurangkan 4. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka 44 dikurang 4 sampai sebanyak 11 kali. Berarti sampai 11 kali dia dikurangkan 4 untuk menghasilkan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 11 kali, maka 44 dibagi 4 sama dengan 11. Gampang kan anak teacher? Ya memang gampang. Matematika itu mudah jika kamu sering berlatih. Maka anak teacher sering berlatih ya di rumah. Jangan bosan ya. Sekarang kita lanjut ke muatan SPDP, yaitu menggambar imajinatif. Halo anak teacher, sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu menggambar imajinatif. Nah, menyebutkan alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Masih ingat kan? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Banyak alat yang digunakan untuk menggambar imajinatif. Berikut alat dan bahan menggambar imajinatif. Ada buku gambar, alat mewarnai, penghapus, pensil, penggaris, dan masih banyak lagi untuk kamu gunakan dalam menggambar imajinatif. Nah, menggambar imajinatif, ingat kembali anak teacher ya, merupakan gambar yang dibuat dari hasil khayalan seseorang. Nah, siapkan alat dan bahan yang diperlukan sebelum menggambar imajinatif. Nah, di sini kita nanti menggambar imajinatif dengan cara gradasi atau gelap terang. Nah, di sini di sebelah kanan ada gambar traktor dan di sebelah kiri ada gambar ikan. Nah, di sini gambar itu dengan cara gradasi, yaitu menggunakan krayon. Kamu dapat mewarnai dengan cara gradasi atau gelap terang. Nah, bagaimana cara mewarnai dengan gradasi? Nah, langkah-langkahnya yang pertama, gambarlah sketsa dengan pensil. Yang kedua, warnailah bagian tepi gambar dengan warna gelap. Dan yang ketiga, warnailah bagian tepi dalam dengan warna terang. Gampang kan anak teacher? Ayo anak teacher yang suka menggambar ya. Mewarnai gradasi yaitu mewarnai dengan gelap terang. Baik anak teacher, sampai di sini pembelajaran kita pada pembelajaran 3. Sampai jumpa kembali di pembelajaran 4. Semoga dipahami. Terima kasih. Shalom.